Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat desain dari antena Yagi menggunakan software CST sesuai prosedur praktikum Wicom Lab Telkom University. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita buka CST, kemudian kita klik new di template dan pilih microwave NRF vertical, pilih antena, kemudian klik next, pilih wire, pilih time domain, dan pastikan dimension dan frekuensinya cm dan MHz. Kemudian masukkan frekuensi minimal, karena frekuensi yang ditentukan adalah 600 MHz, maka kita ambil frekuensi minimal dan maksimumnya. Kita ubah namanya ini menjadi antena Yagi mode 8. Tunggu sebentar. Nah, jadi sudah ada bidang yang dimana desain kita nanti akan ditempatkan di dalam kubus tersebut. Kita luruskan sebentar. Oke, sudah lurus. Kemudian klik new parameter di parameter list. Yang pertama klik wavelength atau WL. WL-nya 33,3. Kita masukkan deskripsi panjang gelombang. Selanjutnya parameter selanjutnya yaitu RL. Nah, RL-nya di expression kita tulis 0,477 dikalikan oleh WL. Dikali dengan WL. Kita tulis di description itu adalah panjang reflektor. Kemudian parameter selanjutnya yaitu DR. Kita tulis di expressionnya 0,451 dikali wavelength. Nah, descriptionnya adalah panjang driven. Parameter selanjutnya yaitu D. Kita tulis di expression 0,442 dikali wavelength, dan di deskripsi yaitu panjang direktor. Parameter selanjutnya yaitu R atau radius. Radius di sini adalah 0,005 dikali wavelength. Nah, kita tulis di deskripsinya radius. Kemudian G, gap. Gap itu rumusnya adalah WL per 200. Di ekspresinya kita tulis begitu, dan di deskripsinya kita tulis gap. Kemudian S itu spacing. Kita tulis di situ 0,25 dikali WL. Kemudian di deskripsinya ditulis spacing. Setelah menulis parameter, kita masuk ke menu modeling dan klik menu silinder. Setelah klik menu silinder, kemudian klik escape. Nah, kita klik dulu di tengahnya agar tabel silindernya keluar. Nah, kita ganti namanya menjadi drift 1. Orientation di X, outer radiusnya kita tulis R di situ. X min-nya G per 2 dan X max-nya adalah G per 2 plus D per 2, DR per 2 maksudnya. Nah, jangan lupa diganti material, yaitu materialnya adalah aluminium. Kalau tidak ada di menu material, kita bisa load materialnya. Kita klik preview dulu dan oke. Kemudian klik silinder lagi, klik escape sama seperti tadi. Sekarang kita membuat drift 2. Sama seperti tadi, orientationnya di X tetap, outer radius R, X min-nya min G per 2. Di sini perbedaannya dengan yang pertama, min G per 2 X min-nya, dan X max-nya adalah min G per 2 min DR per 2. Kita klik preview dan klik OK. Kemudian kita klik silinder lagi. Untuk sekarang kita membuat reflektornya. Orientationnya di X tetap, outer radiusnya R, Y center. Di sini ada Y center. Perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah di sini ada Y center. Kita tulis S. Kemudian di X min kita tulis min RL per 2 dan X max-nya RL per 2. Klik OK. Kemudian di silindernya
kita klik lagi, escape lagi, kita klik, kemudian adalah membuat direktor. Orientationnya tetap di X, outer radius R, di centernya kita tulis min S, kemudian X minnya adalah min D per 2, dan X maxnya adalah D per 2. Kita review, setelah cocok dan klik OK. Selanjutnya yaitu membuat direktor kedua. Kita tulis lagi, kita klik lagi silindernya, kita buat direktor 2, klik escape kan, sebelumnya tadi orientation X, outer radius R, dia centernya min S agar dia diletakkan di bawah, kemudian X minnya adalah min D per 2 dan X maxnya adalah D per 2. Review dan klik OK. Kemudian kita klik silinder lagi untuk membuat direktor selanjutnya, yaitu direktor 3, orientation X, outer radiusnya R, dan Y centernya min S, dan min S. X minnya adalah min D per 2 sama seperti direktor sebelumnya, kemudian X maxnya D per 2. Ikut preview dan klik OK. Nah, setelah itu terlihat bahwa di situ ada 5 elemen. Kemudian kita zoom ke elemen pertama yang kita buat brief 1. Kemudian setelah kita zoom, geser menggunakan menu yang ada di CSD agar bidangnya dapat terlihat untuk menempatkan pick point. Kita klik point, pick circle center, kemudian kita klik 2 kali di tengah-tengah elemen pertama tadi, di kedua sisinya. Jangan lupa kita pick point di kedua sisinya. Klik 2 kali sama seperti sebelumnya. Setelah itu ke menu simulation, discrete port, klik discrete port, kemudian setelah dipastikan benar, klik apply dan klik OK. Kemudian ke menu simulation, tetap klik setup solver, di checklist normalize to fix impedance, apply, kemudian start. Tunggu sebentar karena sedang memproses atau merender desainnya. Kemudian kita lihat kembali loadingnya di sini, rendernya sudah mau selesai, sudah hampir selesai. Setelah render selesai, langkah selanjutnya adalah kita ke menu navigation tree di 1D result, kita expand, kemudian di S parameternya diklik. Kita klik kanan di S parameternya, kemudian move axis marker to minimum. Setelah terpindah axis markernya, itu adalah bisa dilihat S11-nya adalah min 1,03345. Kemudian kita buat optimasi parameter baru, yaitu frekuensi maksimal per frekuensi tengah, frekuensi center, frekuensi kerjanya. Dan kita tulis di description-nya yaitu optimasi. Rumus yang tadi sebelumnya kita buat di RL, DR, dan D, itu nantinya hasil dari ketiga parameter itu akan dikalikan dengan nilai OP yang kita tulis tadi, nilai OP yang kita masukkan tadi. Kita ubah satu persatu. RL sudah diubah, kemudian DR, sekarang DR, dan kemudian di D atau direktor ya ini. Kita kalikan dengan OP. Setelah itu kita ke menu modeling, ke menu home maksud saya, ke klik start simulation setelah diubah parameter tadi.
Setelah mengubah parameter tadi, kita ke menu home, kemudian ke start simulation. Setelah menunggu proses render selesai, langkah selanjutnya yang kita harus lakukan yaitu melihat apakah nilai parameternya berubah atau tidak. Sekarang kita ke 1D result lagi di navigation tree, kemudian klik S parameters. Nah, di situ terlihat bahwa S1-1-nya parameter S1-1-nya telah berubah nilainya. Kemudian di axis marker kita klik, kita masukkan frekuensi tengah, frekuensi kerjanya. Diketahui bahwa S1-1-nya adalah min 0,8966153. Kemudian expand far field 600, klik ABS. Situ akan diperlihatkan hasil validasi dari antena yang telah kita desain. Kemudian di reactivity-nya adalah sebesar 4,1 dBi dengan efisiensi min 7 dB. Kemudian kita lihat gainnya adalah 4,087 dBi dengan efisiensi min 7 dB. Oke, mungkin cukup sekian dari tutorial yang saya buat sesuai prosedur praktikum antena Wicom Lab di Telkom University Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.